seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita akan bahas untuk beberapa hari ke depan, yaitu membahas tentang hal yang sederhana yang disebut dengan iman. Kita juga disebut orang-orang beriman, tapi seringkali kita ini tidak ngerti apa arti orang beriman. Buktinya seringkali kita ini mengalami kehidupan yang rasanya susah, rasanya sedih, dan lain sebagainya, mungkin kecewa. Dan kadang-kadang kita tidak membuktikan bahwa kita ini orang beriman. Dan pagi ini kita akan belajar satu tema ini, dan kita akan baca ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudaraku yang Tuhan, di dalam ayat ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama disebut adalah dasar. Iman adalah dasar atau fondasi. Artinya begini, iman kita ini memang tidak bisa dilihat. Iman kita ini bisa dibuktikan kalau ada sudah selesai atau terbukti bahwa ada bangunan yang kokoh. Artinya demikian. Kalau saudara punya fondasi, saudara bisa berkata fondasi ini kuat atau tidak, terbukti nanti kalau bangunan itu sudah selesai. Betul enggak bangunan yang besar itu betul bisa berdiri tanpa roboh dan kokoh? Kalau ada bangunan yang begitu tinggi, saudara bisa yakin bahwa bangunan ini mempunyai fondasi yang kuat, fondasi yang hebat, atau fondasi yang betul-betul bagus. Begitu juga dengan iman. Iman tidak bisa dilihat, tidak ada orang bisa menilai imanmu kuat atau tidak nanti sampai terbukti bahwa ada bangunan yang kuat, ada kehidupan kekristenan yang kuat di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, saudara, iman itu dikatakan sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iman itu di mana orang yang beriman adalah orang yang punya pengharapan. Artinya bahwa orang-orang beriman ini adalah orang yang antusias karena hidupnya memiliki pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, orang akan ngelokro, susah, sedih, dan boleh mengalami kekecewaan, boleh mengalami kemunduran, dan lain sebagainya. Tapi orang yang punya pengharapan, orang akan antusias, orang akan mempunyai kehidupan yang betul-betul bergairah karena dia punya pengharapan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen tidak punya pengharapan, artinya dia mungkin tidak punya iman. Kalau orang Kristen hidupnya ngelokro, hidupnya mungkin tidak antusias, hidupnya lemah, lesu, mungkin dia tidak punya iman. Orang yang punya iman adalah orang yang memiliki pengharapan. Hidupnya akan antusias, selalu dia akan positive thinking. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang 3 yang dikatakan adalah bukan pengharapan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Orang yang beriman ini, orang tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar yang kelihatan. Kalau kita ini beriman, walaupun di luar itu dalam kondisi yang mungkin kacau balau, itu tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hidup kita. Dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa tidak dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Jadi iman itu betul-betul berdiri kokoh dan tidak terpengaruh dengan sekitar hidup kita. Jadi itu orang beriman. Jadi apakah sudah beriman atau tidak tergantung apakah situasi di sekitar kita mempengaruhi hidup saudara atau tidak. Kalau di sekitar kita mempengaruhi hidup saudara, saudara tidak beriman, saudara tidak percaya. Buktinya ketika Petrus, ketika dia bisa berjalan, dia percaya dengan firman Tuhan. Tapi ketika dia melihat atau merasakan tiupan angin di sekitarnya yang betul-betul nyata, Alkitab katakan dia mulai tenggelam. Iman itu tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Karena dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah beberapa hari ke depan ajar kami untuk mengerti soal iman secara sederhana. Terima kasih. Haleluya. Amin.